Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah. Sikap berdoa, tangan ditampung, kepala ditunduk, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Nike dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita belajar tentang kasih sayang. Kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Coba anak ustazah perhatikan gambar di samping. Di sana sudah ada gambar matahari, bintang-bintang, dan planet. Semuanya Allah ciptakan untuk makhluknya. Misalnya tempat kita tinggal sekarang, yaitu bumi. Nah, siapa saja penghuni bumi ini? Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada juga hewan-hewan. Selanjutnya, coba anak ustazah perhatikan. Ada gambar apa saja di sana? Ya, ada gambar rumput, bebatuan, dan pohon. Semuanya bisa kita nikmati. Tapi dengan catatan, harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga apa yang sudah Allah ciptakan tersebut? Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membakar pohon atau menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, ada gambar apa di sana? Ya, ada gambar gunung, hutan yang sangat lebat, dan hewan. Semuanya ini juga bisa kita nikmati bersama-sama. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Salah satunya, coba perhatikan gambar di samping. Salah satunya adalah dengan cara menyayangi sesama makhluk hidup. Coba perhatikan gambar di samping, ada makhluk hidup apa ya? Gambar yang pertama, ya, tumbuh-tumbuhan. Kita harus menyayangi tumbuh-tumbuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita beri dia makan dan minum. Bagaimana cara memberi makan dan minum ya? Yaitu dengan merawatnya, dengan menyiramnya secara teratur. Selanjutnya, gambar yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika di sekolah, dengarkan apa yang ustaz dan ustazah sampaikan. Yang ketiga, coba anak ustazah perhatikan, ada gambar apa di sana? Ternyata menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah. Anak ustazah juga bisa mencari ilmu di luar sekolah, misalnya dengan belajar mengaji. Nah, dan yang terakhir, mencintai sesama manusia. Ketika ada teman kita yang lagi sakit, maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kita kesehatan, kita jenguk teman kita yang sedang sakit supaya teman kita
cepat sembuh. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terdapat dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, sekarang silakan anak ustazah buka buku halaman 28. Sudah? Nah, sekarang ustazah mau bertanya, hal apa sih atau kalimat apa sih yang kita ucapkan pertama kali ketika kita melakukan sesuatu? Misalnya, ketika kita mau belajar, atau kita mau makan, mau minum, mau keluar rumah, apa sih yang kita ucapkan? Ya, benar sekali, yaitu basmalah. Bisakah kita ucapkan bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa anak ustazah yang tahu artinya? Benar sekali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekarang coba kita perhatikan anggota tubuh kita. Lengkap semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Allah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap dan sehat. Nah, anggota tubuh ini adalah salah satu wujud rasa sayang Allah kepada kita. Coba kita perhatikan. Allah menciptakan kita dua mata. Untuk apa Allah ciptakan dua mata ini? Ya, Allah ciptakan dua mata ini untuk melihat. Sebaiknya kita gunakan dua mata yang Allah ciptakan ini untuk melihat yang baik-baik saja. Selanjutnya, Allah ciptakan kita dua telinga. Sebaiknya kita gunakan juga dua telinga ini untuk mendengar yang baik-baik saja. Misalnya apa? Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ustadz atau ustazahnya ketika menjelaskan pelajaran. Selanjutnya, Allah ciptakan satu mulut. Nah, sehingga kita bisa makan dengan mulut yang Allah ciptakan ini. Kita gunakan mulut ini untuk berbicara yang baik-baik saja. Misalnya berkata jujur, minta tolong, berkata lemah lembut kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman-teman. Selanjutnya Allah ciptakan apa lagi ya? Coba kita bernafas menggunakan apa? Good, hidung. Allah ciptakan hidung untuk mencium berbagai bau atau aroma. Coba kalau kita tidak punya hidung, bisa kita mencium bau harumnya bunga? Nggak bisa. Dengan adanya hidung, kita bisa membedakan ada bau harum, ada bau busuk, ya kan? Dan dengan adanya hidung, kita juga bisa bernafas. Coba anak ustazah sekarang tutup hidungnya. Bisa kita bernafas? Bisa melalui mulut. Tapi apa yang kita rasakan bernafas melalui mulut? Ya, capek. Mulut kita terasa kering. Nah, Allah ciptakan kita dengan bentuk yang sudah sangat sempurna. Allah ciptakan hidung untuk kita bernafas. Selanjutnya, Allah ciptakan apa lagi ya? Allah ciptakan tangan. Nah, tangan ini bisa kita gunakan untuk menulis, makan, dan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya. Sekarang silakan anak ustazah buka buku halaman 30. Di sana sudah ada contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, contoh atau sikap Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, memberi nasihat kepada teman secara lemah lembut. Nah, selanjutnya bisa anak ustazah baca sendiri ya. Nah, selanjutnya contoh perilaku atau sikap yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Penyayang. Pertama yaitu
membantu orang tua. Yang kedua, menyayangi sesama makhluk Allah. Untuk yang lainnya bisa anak ustazah baca ya. Selain Allah yang maha pengasih dan penyayang, ada manusia yang sangat mencintai kita, yang ketika dia mau meninggal, beliau mengatakan ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Siapakah manusia tersebut? Ya, Nabi kita, yaitu siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi sudah mencintai kita, nah sekarang mari kita tunjukkan bahwa kita juga mencintai Nabi kita. Salah satu caranya adalah dengan bersolawat. Mari kita bersolawat bersama-sama. Solawat Badar. Dengan bacaan solawat tadi bisa menjadi jalan bagi kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak ustazah, maukah anak ustazah mendengar cerita ustazah tentang kisah Nabi Muhammad? Ya, terima kasih. Silakan simak cerita berikut. Pada suatu hari raya, Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah melihat anak-anak kecil yang sangat berbahagia. Ada yang bermain bersama temannya, ada juga yang berkumpul bersama keluarga. Tapi di tepi jalan Rasulullah melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Melihat anak kecil tersebut, Rasulullah pun mendekati anak tersebut dan berkata, "Ya anak kecil, kenapa kamu bersedih sedangkan teman-temanmu bergembira menyambut hari raya? Coba kamu lihat temanmu yang ada di sana, mereka bergembira bermain bersama. Dan temanmu yang ada di sana, mereka bergembira berkumpul bersama keluarga." Anak kecil tersebut yang tidak mengetahui bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah pun menjawab, "Ya paman, sekarang aku tinggal sendirian. Ayahku sudah wafat ketika ikut Rasulullah berperang melawan musuh Allah. Ibuku sudah meninggalkanku. Sekarang aku tidak punya pakaian, aku tidak punya makanan yang bisa kumakan. Dan aku sangat merindukan ayahku. Karena itulah aku sedih pada hari ini ya paman." Mendengar jawaban anak tersebut, Rasulullah pun terenyuh dan berkata, "Ya anak kecil, sudikah kau jika kuangkat menjadi anakku, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Mendengar ucapan tersebut, anak tersebut akhirnya menyadari bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah.
Anak tersebut pun dengan bahagia mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, aku sudi menjadi anakmu." Akhirnya Rasulullah dan anak tersebut pulang ke rumah, menyediakan makanan, minuman, dan wangi-wangian. Anak tersebut akhirnya bahagia. Nah, itu tadi cerita bahwa Rasulullah sangat menyayangi umatnya, terutama anak kecil. Sudah paham anak ustazah? Ayo, siapa anak ustazah yang masih ingat membahas tentang apa kita hari ini? Pertama, membahas kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah ini bisa kita lihat pada Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Selanjutnya kita membahas kasih sayang Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi kita sangat menyayangi kita, terutama kepada anak-anak kecil. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.